Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, kembali lagi dalam podcast Cahaya Pustaka SMP Negeri 3 Teluk Bayur. Senang sekali saya hari ini, bukan senang sekali tapi luar biasa senang, podcast Cahaya Pustaka kedatangan tamu yang sangat saya kagumi secara pribadi ya. Sangat spesial juga, kita kedatangan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Berau. Kita bersama dengan Dr. Andes Yuda Budi Santosa, MSI. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Ya. Sebenarnya kita sudah beberapa kali kesempatan kita bertemu ya Pak ya, dan alhamdulillah hari ini kita berkesempatan bertemu sebagai host dan narasumber. Bapak luar biasa sekali, Cahaya Pustaka bisa kedatangan seorang Bapak Yuda nih. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Ya, akhirnya ini apakah ini kali pertama Bapak, mengingat ini kan sebenarnya sekolahnya kami relokasi ya Pak ya. Iya. Gimana nih Pak perjalanan Bapak tadi ke sini dan kesan-kesan Bapak seperti apa setelah menjalani perjalanan yang lumayan ya Pak ya. Iya. Silakan Pak. Ya, awalnya saya membayangkan dan sekolah ini masih berada di tempat yang lama gitu. Iya, saya karena nggak ada yang ngasih tahu. Ya, di tengah kampung yang dulu sering kebanjiran. Betul. Loh, ternyata kok berhenti di sini. Oh, ini sekolahnya, saya bilang. Oh, kaget ya. Betul. Di surprise juga. Surprise ya Pak ya. Tadi Bapak sudah mengunjungi kelas-kelas ya Pak. Berarti ya, sudah sedikit melihatlah bagaimana keadaan dari kelas kami. Bagaimana Pak kesan Bapak mengenai sekolah kami gitu? Nah iya, tadi begitu masuk ke pintu gerbang, anak-anak juga sudah demikian antusias menyambut. Kemudian kami masuki ruangan kelas. Di situ ada pojok baca, ada hiasan-hiasan atau kreativitas dari anak-anak di kelasnya, yel-yel. Jadi saya mendengar ini adalah sekolah yang menyenangkan. Oh ya, berarti memang seperti inilah sekolah yang menyenangkan. Saya sendiri aja cukup senang. Mudah-mudahan anak-anak dengan senang itu tadi menerima pelajarannya akan menjadi lebih mudah. Betul. Ya. Nah itu menyenangkan dulu lah gitu. Ya. Memang itu bagian dari program yang alhamdulillah kami jalankan Pak. Dan tujuannya memang untuk meningkatkan pembelajaran anak-anak. Kemudian setelah Bapak menilik kelas-kelasnya dengan program pembelajaran menyenangkan, gerakan sekolah menyenangkan, dan Bapak akhirnya ke perpustakaannya nih Pak. Perpustakaannya memang tergolongnya kami baru saja Pak mengelolanya. Maksudnya bukan perpustakaan tapi pengelolanya memang baru. Kami adakan pembaruan, kami update. Dan kami juga baru mengikuti akreditasi Pak kemarin. Kami ucapkan banyak terima kasih juga banyak tim Adpusi, Dispusip yang memang membantu kami dalam akreditasi. Lalu sebenarnya Pak Yuda kesini tuh dalam rangka apa sih Pak? Ya, kan kita ini dalam rangka lomba. Kemudian semua informasi, data-data udah dikirim. Nah sekarang saatnya adalah visitasi. Betul. Nah visitasi inilah saya kok tiba-tiba pengen juga mengunjungi perpustakaan SMP 3 Teluk Bayur. Ya, jadi saya pikir ini berada di Tumbit, perlu juga saya pengen tahu yang jauh dari kota gitu. Nah, ya. Tapi ya ternyata kesan luar kota itu tidak ada. Sama aja, makan lebih maju di dalam hal-hal tertentu. Saya pikir sudah jauh lebih maju. Jadi Bapak di sini dalam rangka visitasi lomba ya Pak visitasi ya? Juga visitasi lomba. Ya. Betul. Sebenarnya Pak, lomba perpustakaan ini sudah diadakan di Kabupaten Berau ini sudah berapa lama, dan memang apakah ini bagian dari program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau seperti apa Pak? Iya, lomba ini secara berjenjang ya, menjadi program yang rutin kita laksanakan. Di samping kita pembinaan. Kalau pembinaan kan yang belum terakreditasi kita upayakan ada BIMTEK untuk pengelolaan. Kemudian kita lihat kesiapannya untuk mengikuti akreditasi. Setelah siap akreditasi kita laksanakan akreditasi, dan setelah mendapatkan akreditasi, nah barulah kita ikutkan lomba setelah ada akreditasi tadi. Jadi persyaratan utama adalah akreditasi dulu. Nah karena di sini juga akreditasinya langsung A, ya saya pikir sudah saatnya juga untuk kita ikutkan lomba. Makanya kita tawarkan lomba, dan inilah hari ini lomba. Nah nanti dari pemenang lomba di tingkat kabupaten tentu nanti akan mengikuti lagi di tingkat provinsi jika memang terpilih menjadi yang terbaik untuk mewakili Kabupaten Berau. Ya begitu seterusnya, mudah-mudahan nanti secara berjenjang berkelanjutan lomba-lomba perpustakaan ini senantiasa bisa meningkatkan kreativitas ya,
sehingga perpustakaan itu betul-betul dirasakan oleh anak-anak manfaatnya itu. Ya. Betul. Baik Pak, berarti tadi untuk kriteria atau untuk pemenuhan kebutuhan lomba, sekolah harus terakreditasi terlebih dahulu ya Pak? Dulu, ya. Untuk akreditasi sekolah itu Pak, apakah di Kabupaten Berau itu termasuk sudah terakreditasi semua atau memang masih dalam pengembangan atau seperti apa Pak? Kalau yang dari data Pak Yuda ketahui? Oh ya, masih banyak tentu yang belum terakreditasi ya, terutama sekolah-sekolah yang berada di kecamatan yang terjauh dari kabupaten ya, seperti di Kelai, di Segah itu belum ada sama sekali ya. Tetapi makanya kami setiap tahun itu pembinaan itu terus kami lakukan, kami laksanakan. Jadi tiap tahun itu yang kita ikutkan BIMTEK tadi untuk persiapan akreditasi itu selalu kita terus adakan, kita gencarkan. Nah, target kita tentu kita ingin semua sekolah itu terakreditasi perpustakaannya, karena itu sekarang ini kan perpustakaan menjadi bagian penting dari keberadaan sekolah itu sendiri, tidak bisa hanya sebatas pelengkap ya kan, untuk menunjang pendidikan anak-anak. Nah, jika sudah terakreditasi paling tidak itu semua persyaratan sudah terpenuhi standar nasional perpustakaannya. Nah, dari situlah mudah-mudahan sekolah itu bisa lebih maju ya dengan adanya perpustakaan. Nah, setelah itu lagi meningkat lomba, mungkin inovasi-inovasinya juga kita pacu, ya kan. Mungkin dia lomba tidak yang terbaik, tetapi mungkin ada inovasi tertentu yang bisa kita sebarluaskan kemana saja, kan itu juga bagian dari misi kami untuk mengadakan akreditasi tadi. Walaupun begitu, kami juga bersyukur karena di Kabupaten Berau ini ternyata sekolah yang sudah terakreditasi itu jumlahnya adalah presentasinya yang terbanyak di Provinsi Kalimantan Timur dibanding kabupaten kota yang lain. Ya. Oh, betul. Saya juga baru tahu itu Pak. Iya, ternyata tertinggi ya Pak ya. Tertinggi. Kemarin kita mendapat penghargaan itu dari provinsi. Jadi ternyata pembinaan kita itu yang konsisten berjalan terus tiap tahun dengan Adpusi itu, ada rewardnya juga itu ternyata oleh provinsi ya. Makanya kami semakin semangat lagi. Betul, termasuk Pak. Lomba-lomba ini. Iya, karena memang kami merasakan memang fasilitasi dari Dispusip maupun Adpusi itu memang sangat membantu kami Pak. Mungkin salah satu kendalanya dari yang Bapak bilang, ada beberapa sekolah yang memang belum mengikuti akreditasi karena ternyata setelah kami rasakan akreditasi itu memang tidak mudah ya Pak ya. Karena saya dengar juga dari Kabupaten Berau perpustakaan juga baru terakreditasi juga ya Pak ya. Reakreditasi benar. Dulu C kalau nggak salah, sekarang A juga. Oh, sekarang A juga ya Pak. Luar biasa sekali. Tahun kemarin ya. Iya, jadi saya kemarin diinfokan oleh Ibu Anis bahwa kami sudah terakreditasi juga seperti itu. Jadi memang proses akreditasi yang lumayan sulit menurut kami sebagai perpustakaan sekolah ya Pak ya. Tapi dengan adanya bimbingan dari Dispusip dan bekerja sama dengan Adpusi memang itu luar biasa membantu sekali. Saya sadari juga. Betul. Dan saya rasakan juga, kami rasakan semuanya perkembangan perpustakaan, atmosfer perpustakaan dan literasi ini akhir-akhir ini memang sangat meningkat. Kelihatan ya Pak. geliatnya ya. Betul Pak. Sebenarnya program apa Pak yang paling memberikan dampak yang cukup signifikan untuk perubahan atmosfer dari literasi ini Pak? Adakah program-program tertentu yang menurut Bapak ini yang paling mantap nih gitu? Ya, di samping akreditasi tentu kita ingin memfasilitasi ya anak-anak kita, lomba-lomba itu tadi, mulai dari tingkat sekolah dasar, SMP dan SMA ya. Jadi lomba-lomba itulah salah satu juga upaya kita bagaimana perpustakaan itu nanti membina anak-anaknya, melatih dan sebagainya, mempersiapkannya, kemudian untuk menunjukkan kemampuan dan prestasinya itulah dalam melalui lomba, melalui kompetisi antar sekolah yang ada. Jadi lomba-lomba itu yang selama ini kita laksanakan secara konsisten, ya mudah-mudahan nanti dengan adanya lomba itu perpustakaan-perpustakaan juga lebih giat lagi membina, dan nanti yang juara juga kita kirim ke provinsi, bahkan ada yang sampai ke tingkat nasional gitu ya. Betul, luar biasa sekali memang ya. Mungkin ini penutup mungkin ya Pak, pertanyaan penutup. Pesan Bapak untuk anak-anak sekolah sekarang yang memang mungkin memang kita harus fokuskan mereka di bidang entah membaca, entah literasi, entah hal-hal yang berkaitan dengan itu. Pesan-pesan Bapak terhadap anak-anak sekolah di seluruh Kabupaten Berau seperti apa Pak? Ya, untuk literasi itu kan memang bertingkat-tingkat ya. Dan untuk mencapai literasi itu salah satu yang utamanya adalah membaca.
Jadi memang membaca itu sudah tidak bisa lagi dibilang orang itu sambilan saja. Harus betul-betul diniatkan atau dibudayakan, ditanamkan di anak-anak itu. Dimanapun dia berada, di jenjang apapun pendidikannya, kalau dia sudah budayanya membaca tinggi, insya Allah nanti itu akan sangat menunjang sekali untuk keberhasilannya di sekolah maupun nanti di dunia yang akan datang. Karena persaingan sekarang ini sudah semakin ketat dan tidak ada batas-batas lagi sudah, ya kan? Kalau anak-anak itu tingkat literasinya masih rendah atau sedang sekalipun akan sulit untuk bersaing, ya. Karena tuntutan zaman memang nggak bisa tidak. Literasi itu menunjukkan bahwa bangsa yang maju, bangsa yang besar itu literasinya sangat tinggi. Nah, anak-anak ya harus juga kalau gitu, nggak bisa lagi, ya, kalau tidak mengikuti perkembangan itu tadi. Jadi itu mungkin yang ingin saya pesankan, anak-anak membaca itu betul-betul harus menjadikan kebutuhan yang utama untuk menunjang masa depannya. Ya. Baik, luar biasa sekali pesan dari Pak Yuda selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Berau. Saya di sini sangat merasa berterima kasih Pak untuk Bapak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di SMP 3, bahkan beliau bersedia dan berkenan untuk di podcast serta memberikan pesan-pesan bahwa bangsa yang hebat adalah bangsa yang literasinya tinggi ya Pak ya. Dan untuk anak-anak zaman sekarang itu harus menjadikan literasi atau kegiatan membaca menjadi kegiatan utama, bukan lagi kegiatan tambahan. Baik, kami cukupkan sekian. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Yuda. Semoga Bapak sehat-sehat terus. Amin. Dalam menjalankan tugas, menjalankan program-programnya ya Bapak ya. Baik, podcast Cahaya Pustaka SMP Negeri 3 Teluk Bayur saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih banyak Pak.